Oke, hai. Oke, dua kali pause barusan. Selamat tahun baru 2021 buat semua yang hadir, buat semua yang selalu dengan baik hati mendukung Charles Ghazali Action Cinema. Dan hari ini setelah lama absen karena kerja ya, dipaksa Dokdan untuk kemudian bikin IG Live karena dia mau membicarakan atau menceritakan kepada halayak ramai tentang film-film terbaik pilihan pribadinya di tahun 2020. So, demi Dokdan yang kalau teman-teman ini saya pernah mention ini tapi mungkin buat yang belum pernah tahu, Dokdan itu tuh nonton film ke bioskop tuh agak kayak kebutuhan gitu, bahkan mungkin lebih dari makan, minum, atau yang satu itu. Jadi selama pandemi ini kadang nggak bisa ke bioskop, di Medan bioskop tutup, dan setelah di kota-kota lain bioskop buka dan orang pada senang-senang, walaupun dengan menjaga protokol kesehatan, tetap berhati-hati, tapi bisa kemudian merasakan melepas rindu dengan nonton film seperti Wonder Woman 84. Dokter nggak bisa, jadi dia ya kalau dulu sudah stres, sekarang tambah gila gitu. Jadi ya gue pikir daripada ya ini ya kasihan ntar orang-orang di rumahnya, jadi ya oke lah. kita bikin kita bikin IG Live supaya dia bisa mencurahkan isi hatinya lewat tema pilihan dari yang terbaik di 2020. Nah ini udah masuk, udah ketawa-tawa, nggak minta nih, apa dia suruh gue yang ngundang ya? Oke deh kalau gitu. Kalau gue yang ngundang, kalau nggak salah caranya gini ya. Bukan deh, ini kan ya ke Dumai cuma sekali. Bangga banget sih ke Dumai. Itu pun yang nyopir bukan lu, yang nyopir orang lain. Elunya mah enak-enak duduk sambil main ini main handphone mulu. Nggak malu sama bini apa, Dok? Ih Dok, dan ih. Selamat tahun baru 2021. Sukses ya buat Public Fiksi di tahun 2021. Buat Bagus, buat Mas Asaf juga. Oke, nah datang nih udah nih tuh. Lihat gue pakai kaos, dia pakai kemeja, ya kan, warna-warni pula. Jadi itu belakangnya tuh yang kotak-kotak banyak itu jadi tambah ini kan, tambah rame gitu. Itu kayak isi kepalanya itu yang udah nggak, karena nggak bisa ke bioskop tuh isinya udah kacau balau dia. Dia nonton ke Dumai itu sampai kemudian menyebabkan terjadinya huru hara di rumah dengan ayahnya yang paling dia sayangi. Coba itu gimana itu? Masa jadi malin kundang? Aduh. Gimana? Selamat tahun baru, Dok. Selamat tahun baru, Happy New Year. Selamat tahun baru, Daniel. Semoga lu semakin sehat bersama keluarga terkasih, tambah sukses, praktekin jalan terus, tambah banyak orang-orang yang disembuhkan oleh tangan-tanganmu yang kemudian mengobati, dan semoga ya walaupun bioskop nggak buka-buka lagi mungkin di Medan, tapi kalau tidak tambah stres lah gitu ya. Semoga bioskop cepat buka. Ya, tapi nggak di Medan. Parah nih Gotham City. Nah, ini sekarang kan temanya mau membahas ini kan curhatan Dokter soal film-film terbaik 2020. Ya gitulah. Bukan gua aja. Bukan gua aja. Dia agak marah-marah dengan pilihan film 2020. Ini sebagian dari kita termasuk ada beberapa orang di YouTube atau apa yang bikin itu juga dimarah-marahin sama dia gitu ya. Dia bilang apa sih gitu loh, film lemah-lemah gitu kan, dia bilangnya nggak tahu lemah-lemah apa. Problemnya begini, semasa dia banyak mencari tontonan yang entah dicari dari mana, gue tuh sibuk mencari pekerjaan bersama kakak gue dan Mas Yono dan teman-teman di kantor, Imron gitu, sama Pak Erwin. Jadi tontonan film gue terus terang nggak sebanyak dia. Dia berusaha ngasih gue
ini sih bantuan menjelang berapa hari kita mau ini IG, tapi eh by the way, gue sebetulnya nggak bisa spoiler, tapi kita tuh baru habis ngerjain sesuatu yang luar biasa, Spill, spill, apa ya, spill. membesarkan hati. Itu kalau lihat IG-nya Dok Dan 2 hari yang lalu, itu dia tiba-tiba teriak wah gitu. Terus dia nge-tag gue sama 1 orang lagi. Nah, silahkan teman-teman perkirakan sendiri apa yang terjadi. Kalau lihat gue sama Linda dan Magma sama JCC dan beberapa teman-teman dari Magma punya e-flyer di akhir tahun ini juga ketahuan sih, termasuk Dok Dan. Dia bahkan dengan diam-diam foto kejadian lalu diposting. Temennya sendiri dong. dijadiin ajang untuk ini pansos, gimana itu? Harus dong. Tapi lu gondrong begini, Karya itu harus disebarkan. betul. Tapi lu gondrong karena tidak pakai brewok, jadi lebih lucu sih. Agak kayak inilah, lupus kalau udah mungkin agak tua itu, temennya Gusur kayak gini, Gusur. Ya, oke. Mari bahas itunya. Tapi gue terus terang nggak nonton sebanyak lu sih, Dok. Bahkan malah Ya nggak apa-apa beberapa lah, film ya yang nonton aja. bahkan film-film yang gue tonton di masa-masa pandemi itu justru malah banyak film tuanya. Ya nggak apa-apa. Ya rilisan 20 Wonder Woman kan CG suka juga. Pamer. Sedang dirapihkan karena habis pindahan. Pamer Bojo. Utang belum bisa ke Jakarta. Pamer Bojo. Film lu dapet. Film lu dapet, tapi nggak semua, cuman dapet sebagian. Silahkan ngomong dulu, Dok. Ntar gue ambilin film lu. Apa? Ngomong, mulai ngomong. Bahas lah. Ini udah lewat 7 menit nih. Ayo bahas. Ya udah. Curhat. Ya kan kita kan ini sekarang. CG Iya, juga harus milih. ngomong. Gue minggir 1 menit ngambilin film lu. Oke. Ya. Ya, jadi ini buat bahas the best of 2020 walaupun CG katanya nggak banyak nonton. Padahal bioskop udah buka loh di Jakarta. Tapi disia-siain sama dia. Kalau yang main di bioskop gue tonton lah. Oh, Asih 2 bagus. Okay. Hah? Asih 2 bagus. Masih Timothy keren. Asih 2 Asih iya. 2 bagus. Betul juga tuh. Masih Timothy keren. Nggak mungkin kedumai terus kan. Dan Danish juga keren. Masih Timothy, Danish, sama Syarifah Denis. Ya. Iya, reviewnya cukup oke. Keren. Filmnya cukup bagus. Gua cukup kaget. Kalau buat gue pribadi, Asih 2 itu mungkin film terbaiknya Rizal sampai hari ini. Fomi. Dibanding Kuntilanak dan Jelangkung. Kalau gue. Walaupun mungkin 5 cm punya kelebihan dalam hal konten dan landscape dan production value. Tapi penggarapan ini kalau di film horror definitely the best dari Rizal buat gue. Gue kaget nontonnya dan begitu pulang senang banget karena bagus dan Marsha-nya keren sekali. Marsha Timothy luar biasa. Tapi bakal lebih keren lagi di oke. Nanti. Oke. Iya, jadi itu dapat. Gue dapat tanda tangan dari sutradaranya tuh. Ini punya lu nih, ini dapat nih, ini pesanan yang punya lu. Ini susah sekali sampai berantem tapi dapat. Berantem dulu tuh demi lu. Ini dapat. Ya. Johnny Handsome ada nggak? Itu nggak dapat. Tapi sedang gue mintakan karena ada satu yang beli gue tahu orangnya, lagi gue mintain. Oke. Semoga dia entah bagaimana berbaik hati lalu merelakannya. Ini dapat, susah nih. Ya, yeah. Kok ini?
Iya dong. Itu Top Wajib. Gun in a Car. Nggak apa-apa. Soundtracknya luar biasa. It's Top Gun in a Car. From first scene to last scene. Dan He Nicole made the Kidman paling same cakep movie di situ. only with a car. Ya, Canon lah, Habis. pokoknya Canon. Habis. Johnny Handsome nggak ada. Oke. Lagi gue mintain. Semoga dapat. Oke, CG duluan deh. Apa nih 10 film internasional? Film internasional terbaik yang gue tonton tahun ini, sebagian besar itu dari ini, justru malah dari OTT. jelas OTT, tapi definitely Wonder Woman the best ya, mungkin ya. Dari segi keseimbangan antara gambar, production value, audio, casting, main, cerita. Banyak orang ada yang nggak begitu suka, banyak juga yang suka. Tapi buat gua, sebagai penggemar Superman-nya Richard Donner dan Christopher Reeve, gua suka banget sih. Udah kangen lihat film superhero yang sangat kind dan sangat Good hearted. sangat good hearted ya, sangat care about people dan bagaimana cara mereka bahkan kemudian mengapproach the villains gitu loh. Even the villain is not truly a villain gitu, walaupun Bukan orang gila gitu. walaupun yang si Max itu agak membingungkan sih. Dan kenapa anaknya Asia? Bapaknya bule, kenapa anaknya Asia? Gue udah bingung itu. Enggak, itu Asia Latin anaknya. Yeah, but Asia the Latin. guy is not Asia Latin. He looks like Yeah, just but an American. But he got Pedro Pascal's eyes. Oke. Ya, tapi itu agak banyak ditanya orang juga sih. Ada Elver. Hi Elver. Hi. Happy New Year, Elva. Happy New Year. Happy New Year to all the people in Philippines, you and your family, and hopefully everybody's stay happy and healthy. Ya. Oke. Itu definitely one of the best, terutama karena nontonnya di IMAX. Lalu kemudian beberapa hari kemudian nonton di 4DX. Walaupun pasti semprot, gue agak sedikit menghindar dari airnya karena berusaha lebih sehat. Jadi gue pakai yang yang kayak buat penyaring hidung gitu. Jadi gue nontonnya pakai itu biar nggak masuk air. Terus udah gitu pakai kacamata kan. Screen X. Wah, dok, Screen X dok. Nggak enak kelihatan dinding. Daripada Dumai dok. Bukan berarti menghina Dumai. Enggak. Di Dumai ya enak, tapi ya berat. Enak kalau layarnya gede. It's at least. That's definitely the one. Terus sisanya malah gue banyak nonton film Asia. Gue suka banget itu Better Days. Oke. Better Days itu film Taiwan ya. Taiwan tuh keren-keren. Iya. Kita lagi baru ngomong beberapa tahun terakhir ini dalam 10 tahun sebetulnya, tapi 5 tahun terakhir itu betul-betul Taiwan menggila dengan film-filmnya. Yang dibilang terlalu banyak enggak, tapi tiap tahun ada aja yang bagus dan benar-benar bagus gitu. Better Days itu kata gue luar biasa banget sih. Direkturnya namanya Derek Tsang, juga mendirect beberapa film sebelumnya yang juga gue bilang setelah gue tonton ternyata bagus-bagus. Terus gue dapet satu film juga yang sangat bagus. Gue sebenarnya bukan yang nggak mau ngasihnya, tapi kalau gue kasih itu gue nyarinya agak lama nih karena bertumpuk-tumpuk nih. Jadi daripada buang waktu, The Fourth Portrait juga bagus banget. The Fourth Portrait, foto keempat, The Fourth Portrait. Taiwan itu juga ya? film Taiwan. Itu juga film low budget tapi gila high value banget, high content banget. Dia bahkan agak jauh, dia tahun 2010 dia. Direkturnya namanya Mo Hong Chung. Itu yang gue tonton tuh di tahun ini. Terus karena memang mau bikin satu genre, jadi sempat selama beberapa minggu gue nonton film satu genre itu berhari-hari dengan minimal 3 film satu harinya sampai puyeng kepala gue. Tapi ya. Iya. Kalau yang gue bisa lihat sih, yang membekas banget sih itu Better Days, Wonder Woman, dan di luar itu kan gue Asi 2 gue suka banget.
Mhm. Gue suka itu pencapaian terutama di ending ya. What I can say di luar usaha dan production value cukup baik, gambar dan soundnya luar biasa, sama apa DOP-nya itu kan ini memang senior. Aduh DOP-nya, maaf Pak Yadi. Lalu kemudian music and sound-nya itu Ogi, Arya Prayogi, itu juga keren banget, gila luar biasa. Nah, Ogi keren. ditambah performance-nya Marsha yang kata gue gila, itu benar-benar stand out. Terus jadi diisi sama Danish di tempat-tempat tertentu karena pemunculannya kan durasinya berbeda. Tapi Danish juga begitu ngisi itu luar biasa, dan anak kecilnya juga bagus. Anantia Reski kalau nggak salah namanya, itu juga keren tuh. Nah, let's say di depan dan ininya sebagian orang ada yang bilang biasa, ada yang bilang bagus ya. Gue sih bilang oke. Cukup bagus. Beberapa scene flashbacknya juga emosinya ada, berasa. Tapi itu endingnya seru banget kata gue. Endingnya tuh seru banget. Itu karena gue nonton Danur sebelumnya, dan buat gue Danur yang sebelumnya nggak biasa aja, nggak terlalu. Apalagi yang pertama kata gue nggak sih. Sorry ya, maksudnya nggak bermaksud no offense ke teman-teman pekerja sesama pembuat film, tapi bahwa memang Danur 1 tuh mengambil pilihan yang cukup berani dengan hadir di banyak set dan suasana yang siang. Jadi dia terang-terang, ruangannya besar gitu ya, white, terus banyak warna-warna putih. Jadi membangun keseramannya memang tidak mudah. Itu memang tidak mudah. Jadi buat gua dari Danur 1 sampai ASI 1 itu, bahkan ASI 1 gua nonton lagi kemarin. Kata gua sih ya oke aja, tapi gua nonton ASI 2, wow, surprise gua, dan bagus, seru endingnya. Aireza. Iya, ASI memang spin-off yang oke sih. Yang pertama juga cukup oke. Mungkin horornya right kali ya kalau yang ini ya, ASI 2 ya. Kita belum banyak tuh punya horor yang right kayak gitu. Kuntilanak Horor 2 yang right salah maksudnya satunya. apa ya? Kenceng pace-nya kayak Annabelle 2. Alright. Iya. Ya mungkin ya, endingnya bisa dibilang begitu. Jadi Endingnya kayak bisa horror dibilang right. Iya. Kita kan nggak banyak tuh punya yang kayak gitu. Terakhir ya kuntilanak yang baru, kuntilanak MVP. Yang kuntilanak 2 yang anak-anak. Yang kemarin lebaran 2018 ya. Ya itu Bagus gue ini. suka banget. Ya kayak Stranger Things. Tapi Ya, bagus karena dia ini. right. Maksudnya konsepnya seru-seruan. Apalagi dok? Gue udah berapa film tuh? Baru berapa? Baru 3. Itu juga digabung sama Indonesia. Harusnya jangan dong. Gabung. Ya habis gue nontonnya nggak sebanyak lu sih. Apalagi ya? Ini salah satu film low budget yang cukup mengejutkan. Bukan mengejutkan secara ini, bahwa kemudian memang udah lama nggak nonton film guilty pleasure kayak gitu. Unhinged. Itu sebelum bioskop ditutup tuh. Itu cukup asik sih itu Unhinged. Walaupun nggak pakai otak ya, itu banyak banget karakter baik dibunuh dengan mengejutkan, lalu ditimpa mobil dari belakang, ditimpa truk, cuman biar kita aduh gitu. Tapi ya as a guilty pleasure, pokoknya udah roller coaster ride asik semenjak Hitcher baru ini thriller yang serunya sama. Kalau gue bilang. Gue masih ada breakdown tapi nggak non-stop gitu. Maksudnya dia intens. Memang gitu. lebih drama. Tapi kalau Hitcher itu kan menggedor gitu ya, terus-terusan, dan endingnya pay off memang. Endingnya memang lebih hebat dari di sebelum-sebelumnya gitu. Film masih bagus Hitcher ya? Ya gue bilang sama sih, on par. Gue suka Unhinged. Gue suka banget Unhinged dan The Hun. Tuh dia bilang The Hun itu endingnya lemah. Tapi The Hun gue juga cukup suka sih. Iya, tapi nggak bisa pay off. Di bangunan thrillernya, awal-awal dan tengahnya lebih bagus daripada endingnya. Nah, kalau Hitcher dan Unhinged itu udah sampai ke puncak, dia naikin lagi dan benar-benar kebayar. Ada benernya. Kita benar-benar puas. Ya. Ada benernya. Ini ada teman sekolah gue nih, si Albert nih. Hey Betty, selamat tahun baru ya.
Betty ini, Albert ini menang lomba fotografi di sekolah gua kemarin. Selamat ya, Bet. Sehat-sehat. Oke, lanjut. Apalagi? Ayo, teman-teman yang nonton juga boleh nih ngasih masukan. Boleh ngasih masukan. Salah satu film Jackie Chan yang terbaru, Vanguard. Vanguard. Tidak bisa dibilang bagus. Tapi nggak jelek-jelek amat juga. Dibandingkan film-film lebih baik dari Bleeding Steel. Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kayak Kung Fu Yoga. Bleeding Steel. Bahkan Bleeding Steel itu memang yang beberapa itu memang lebih nggak bagus sih. Gue cuman bingung kenapa ya, what's the fascination with Stanley Tong dengan yang namanya Lion Animation CGI itu loh. What the F itu dengan selalu di film kalau dia bikin harus ada macan CGI, gue nggak ngerti Stanley Tong apa fascinationnya. Signature. But it's bad signature. It's so bad. Aduh. Vanguard nggak bagus, tapi actionnya oke. Actionnya oke. Jadi timnya Jackie Chan mulai mengarahkan koreografi dan desainnya ke tim yang lebih muda. The sad thing is, stop trying to make a new Jackie Chan. You will never do that. Nggak bakal ada. Lu nggak bisa ketemuin lagi the new Bruce Lee, even Jet Li atau Donnie Yen gitu misalnya ya, yang gerakannya lebih mudah ditiru dibandingkan Jackie Chan misalnya, atau Bruce Lee punya karisma. Tetap akan ada sesuatu yang beda deh. Tiap orang itu gue rasa nggak bisa di secara precise itu kemudian ditiru. Yang bisa dilakukan adalah meneruskan apa yang dia lakukan. Gitu. Oke, dia bergerak di genre yang beda, misalnya bermain dengan action comedy lalu kemudian pakai peralatan atau gadget yang ada di sekitar gitu ya. Itu kemudian ada yang nerusin misalnya one day. Then we can say that he's the next Jackie Chan. Tapi it's not like dia imitating dan jadi Jackie Chan, because you won't do it. Jadi berhentilah udah, kemudian Jackie Chan juga berhenti gitu loh. Maksud gue itu yang di Vanguard kan ada 2 orang agennya. Yang satu sebenarnya kalau lagi main drama nggak jelek-jelek amat, berantemnya pun lumayan bagus. Begitu dia kayak Jackie Chan adu-adu begitu, gue benci banget liatnya karena lucu kagak, malah konyol jadinya. Slapstick. Dan it breaks up the rhythm. Jadi berantemnya lagi bapak pindah, hadu terus nggak enak, kita ada gitu kan. Mulai lagi, baru mulai enak, adu gitu. Wah, gue benci banget nontonnya. Padahal kalau karena dia mukanya nggak lucu. Mukanya nggak lucu, kalau dia bisa lucu masih ada orang yang mukanya nggak lucu. Lu mukanya nggak lucu, tapi kadang-kadang lucu. Kadang-kadang. Tapi Jackie Chan di usia yang 66 tahun, selain nyaris mati tenggelam di pinggiran itu, kejebak di bawah arus jet ski, dia masih bisa lari lompat dari kap mobil masuk ke dalam mobil, satu shot, gila sih. Gue tahu dia pakai seling, tapi wah, salut sih gue. GG aja udah nggak bisa. Masih bisa sih. Belum lihat hasil yang baru kan? Happy New Year, Bud. Ini lagi ngomongin best of 2020. Iya, halo Bud. Belum lihat yang baru ada ntar, jangan salah. Kan Kiai Rohim stand ini siapa dong? Iya, kemarin CG baru selesai dilempar-lempar pakai sling waktu syuting. Syuting apa ya? Ya, tapi timnya Hani ternyata luar biasa. Dibikinin rigging sehingga kemudian gua pas syuting benerannya nggak jadi dilempar pakai sling, tapi kemudian malah naik roller coaster, naik jet coaster. Lu nggak tahu ya gua naik jet coaster? Naik jet coaster maksudnya? Lu belum lihat jet coasternya ya? Belum. Wow, kasihan banget. Ya ngomong dulu, ntar gue cariin gambarnya. Ada satu yang CG belum sebut, Taiwan juga. Gue lihat Taiwan ini sekarang gini. Oh, Asun. Asun. Bukan Asun, Asan. Gue juga mikir awalnya Asun. Itu nggak ditonton, akhirnya nonton karena bacanya Asun, banyak orang nggak mau nonton. Dipikir itu apa nih Asun gitu kan? Yang kita tahu kan mie Asun di Indonesia gitu. Sequelnya Aciang gitu. Dia dipikir mie Asun. Tapi itu film bagus banget, Asan. Iya. Iya, gue lihat Taiwan ini, apa yang bikin menarik film-film Taiwan ini, mereka penuh dengan hope gitu ya. Beda dengan Cina kan. Beda dengan film-film Cina daratan tuh rata-rata kan mereka kan lebih endingnya pesimis gitu, nihilistik. Dan film Amerika Taiwan, Amerika Eropa juga yang belakangan banyak demi twist, kemudian award season itu kan pada depresif.
Iya, depresif demi semua twist, gitu demi kan. ini gitu loh. Nah, Taiwan dia memulai ceritanya itu dengan derita gitu ya, dengan suffering, tapi semuanya punya hope gitu. Mereka nggak mau tuh ending-ending yang nihilistik, yang pesimistik kayak gitu. Itu yang bagus gitu. Jadi mau di endingnya tragedi, tragis pun feel hope-nya banyak, tebel gitu kalau di film Taiwan belakangan. Setuju. Ya, Saya sangat itu setuju. sih. Mm-mm. Jadi kayaknya itu bawaan ini ya, bawaan apa? Situasi nasional gini ya. Jadi Hmm, bisa jadi. mungkin mereka lebih optimis sekarang kayak gitu. Gitu. Gerakan-gerakan filmmaker barunya itu jadi jauh lebih optimis. Mereka nggak mau nihilistik lah. Ya. Ya, Apa lagi, Dok? ya apalagi, Apa lagi? Lu kan yang banyak apalagi. nonton. Iya, kalau gua, iya yang paling penting sih sebenarnya kan kalau netapin apa kriteria nyari film terbaik itu sebenarnya nggak harus semua film award season juga lah, gitu. Film yang bagus gitu kan, menang Oscar sekalipun sama kita kalau nonton bisa aja ada impresi yang beda ke kita gitu kan. Nggak mungkin sebuah film itu punya impact yang sama. Gitu. CG nonton Dark Knight suka, gue nonton Dark Knight nggak suka, dan atas alasan-alasan yang beda gitu ya. Mau filmnya box office, kemudian masuk Oscar pun, misalnya kayak yang ngalahin La La Land gitu ya. yang menang Oscar banyak juga yang suka gitu, tapi ya kebetulan aja pada saat kita nonton kita nggak kena aja sama filmnya gitu. Jadi dan kadang-kadang film award itu kan banyak latar belakang yang sangat Amerika, yang kadang-kadang gue bingung juga ngeliat orang Indonesia kok bisa sedekat itu gitu ya, padahal bukan sekolah di Amerika juga, tapi seakan mengerti gitu ya tradisi Amerika yang ada di Oscar gitu ya. Jadi yang di film-film award itu ya. Jadi ya maksudnya yang paling penting dalam kriteria itu sebenarnya bukan ngikut apa kata orang sih. Jadi sebuah film itu punya impresi seberapa ke kita gitu. Jadi even yang dibilang kritikus jelek sama kita bisa bagus. Why not gitu kalau kita punya alasan yang bagus. Even Wonder Woman juga di ini gitu kan. Kedekatan representasi lah itu istilahnya. Jadi orang yang lagi kena dengan temanya, misalnya Soul kan juga dipuji-puji kan, tapi terus terang gue nggak menganggap Soul adalah the best Pixar gitu. Walaupun gue tetap lebih suka Soul daripada Inside Out karena ada faktor musik biasanya di situ. Gitu. Tapi ya nggak harus Besar pada lumayan sih, saat Dok. orang bilang bagus dan masuk award, iya pada saat orang bilang bagus dan masuk award nggak harus kita even sebagai reviewer, blogger atau kritikus film harus ngikut ke situ juga gitu. Nggak gitu sih kalau gue bilang, maksudnya kemudian lu nggak ngakuin film-film yang kecil tapi bagus kayak Unhinged misalnya, Valley Girl misalnya untuk penggemar musikal. Jadi setiap film yang punya impact yang beda aja gitu. Dan ya kalau gue sih tetap never be foreseen gitu ya. Pada saat kita nonton film, kita selalu ngelihat ini ada something yang kita belum pernah lihat di film-film lain gitu. Dan itu bagusnya OTT tuh. Tahun ini mungkin gue akan ngelis 31 film terbaik gitu. Di blog ya, di blog dan di sosmed gitu. Kenapa banyak banget? Karena memang OTT ini menurut gue ngasih kebebasan ke filmmaker kan. Kalau biasanya mereka hanya ngikut di bioskop aja gitu kan. Sekarang dengan semangatnya, biasa film award juga nggak ditonton bioskop, tapi sekarang seluruh dunia bisa nonton lewat virtual cinema gitu, bisa gratis, daftar duluan, berebutan nonton gitu kan, patungan sama temen. Itu bagus banget. Jadi filmmakernya juga makin semangat untuk membuat visi-visi baru dan pendekatan baru. Ada dua gitu. Film tentang penyakit kan udah banyak banget ya gitu ya. Kalau kita lihat kayak Clouds atau I Still Believe, walaupun bagus gitu, tapi itu polanya sama aja, Five Feet Apart, Fault in Our Stars. Tapi tahun ini coba lihat yang dilakukan Ordinary Love. Ordinary Love-nya Liam Neeson. Nonton nggak Cik? Gitu. Dia datang dengan pendekatan yang berbeda di sebuah film disease romance gitu, yang tentang penyakit, romance tentang penyakit gitu. Oh, belum Bahwa nonton dia gua. membidik intimasinya gitu. Itu satu. Kemudian The Father, Bagus ya, Ordinary Anthony Love ya? Hopkins sama si Olivia Colman. Bagus gitu. Jadi dia
romance disease gitu, tapi dia nggak bermain di yang biasa. Nah, menurut gua ini sih yang bikin 2020 di tengah pandemi, di tengah masa-masa susah kok makin banyak film bagus gitu ya, karena makin banyak pendekatan baru. Orang nggak harus satu pola aja terus gitu kan. Bahkan Wonder Woman sendiri kan mendobrak gitu. Dia kan membuat dia balik ke Superman gitu pada saat semua superhero mencoba untuk jadi gritty, dia balik ke Superman Richard Donner, ya kan? Kayak Patty Jenkins bilang, dia sangat peduli film superhero yang bisa dinikmati anak-anak. Walaupun Wonder Woman tetap punya romance scene yang mungkin, apalagi yang di delete, di sensor di bioskop sini gitu, ada kan? Kalau kita nonton di ininya, romance scene yang mungkin belum bisa dilihat anak-anak, tapi tetap filmnya punya good heart gitu. Jadi ya kayak kita nonton Superman-nya Christopher Reeve gitu. Nah, gue kalau film internasional 10 ya, kita bahas 10 aja, nggak usah 31. Yang 10 tuh gue paling suka Deliver Us From Evil, Korea. Itu gue juga suka. Deliverance from Evil bagus. Iya. Nah, itu juga mostly karena never before seen action scene gitu ya. Dan yang nggak pernah dilihat juga Lee Jung Jae jadi villain kejam gitu kan. Ya, Kalau Hwang Jung-min oke lah, dia hanya bisa dengan dia bisa. sentuhan ini tato sampai leher. Iya, iya, Hwang Jung-min oke lah, dia bisa main apa aja gitu. Tapi yang dibikin Lee Jung Jae di Deliver Us From Evil dan semua actionnya itu waktu chaos di jalan, kemudian dia terlempar masuk ke mobil itu keren gitu. Bikin kita wah gitu. Jangan nonton. Extraction tuh di nomor 6 gitu. Nomor 9 gue Greyhound. Ini juga never before seen. Itu walaupun Jerman udah buat lewat Das Boot gitu, tapi Das Boot kan lebih ke bukan ke seru-seruan perang gitu ya. Greyhound-nya Tom Hanks ini pertama kali mungkin perang submarine yang detail gitu. Ini nggak kita lihat di K9 di K19, nggak kita lihat di film Below, nggak kita lihat di film-film submarine P19-nya yang lain. Harrison Ford. Iya, maksudnya itu nggak seseru Greyhound. Greyhound ini mengambil detail perang kapal selam bawah lautnya ini betul-betul gila sih, gue bilang. Itu never before seen gitu kan di film Hollywood. Gitu. Kemudian setelah itu nomor 8-nya Ma Rainey's Black Bottom. Udah nonton belum? Apa? Ini Chadwick Boseman emang dahsyat. Ma Rainey's Black Bottom. Belum nonton. Yang Viola Davis sama Chadwick Black Panther. Belum nonton. Nah, itu tentang satu recording session yang di tahun 50-an itu jadi tahun 20-an kacau gitu ya karena masalah rasis politik. Dari play sih. Lyrical film cuma dari omongan tapi dialognya bagus dan translasi musiknya juga oke. Setelah itu film India juga wajib masuk sih, tapi yang paling gue suka tahun ini Ludo. Jadi udah nonton belum? Belum. Wah, Ludo bagus banget, itu kayak Quentin Tarantino. Film-film Apa Quentin tadi Tarantino judulnya? tapi jauh lebih baik. Ludo. Ludo. Iya, Ludo ini kan Ludo game Ludo. Ludo ini kan mainan lama di sama kita sebenarnya, tapi ngetopnya sekarang di India. Karena ternyata online games Ludo ini datangnya dari sana. Makanya filmnya juga dibuat dengan inspirasi ke game itu, tapi bukan tentang game. Filmnya criminal thriller. Dan ini kayak interwoven gitu, interwoven film banyak karakter yang akhirnya nyatu berhubungan dengan satu benang merah dan filmnya asik lah. Kayak Quentin Tarantino. Nah, baru setelah itu Extraction tuh. Ya, Extraction juga sangat layak masuk film terbaik karena lagi-lagi actionnya never before seen. Russo Brothers emang hebat sih gitu dalam membangun pace. Bahkan ketika mereka buat film Arab Mosul itu juga sisi ketegangannya pace-nya sangat terjaga. Jadi Extraction itu salah satu film terbaik yang pernah diproduksi Netflix lah. Itu gue bahkan jauh lebih suka Extraction daripada Old Guard. Setuju? Apa lagi? Extraction Extraction kan ya, baru habis nomor 6. Extraction. Iya, 6. 5-nya Sylvie's Love. Apa? Sylvie's Love. Seal. Tessa Thompson. Sylvia.
Sylvie's Love. Ini juga sebenarnya ceritanya biasa gitu, soap opera itu udah ada di banyak film, tapi karena dia settingnya dia ambil ke tahun 50-an, masa jazz standar Amerika itu mulai diganggu dengan the rise of Motown, R&B-nya Motown tahun 50-an gitu. Ini filmnya jadi spesial karena memang musiknya dan scoringnya itu gila sih. Jadi filmnya memang mengaruh biru. Tapi memang bagus. Gue nonton sekali, gue langsung jatuh cinta tuh sama film Sylvie's Love. Mau dia bilang sebenarnya bukan black romance yang pertama juga gitu. Udah banyak juga black romance sebelumnya, ada Jason's Lyric yang juga bagus gitu. Tapi Sylvie's Love bagus aja gitu. Nah baru setelah itu udah sempat belum nonton Minari kemarin? Apa? Minari. Belum. Iya, Minari ini gue paling suka mungkin award contender tahun ini ya Minari. Itu walaupun sayangnya di Golden Globe dia nggak bisa jadi Best Picture ya. Maksudnya nggak bisa competing di Best Picture. Kayak Parasite. Gitu. Kayak Parasite di Oscar. Kalau Parasite di Golden Globe juga nggak bisa. Minari salah satu Bedanya, film yang pengen banget lihat sih. Tapi iya, beda. buat nyempil di situ, POM juga bagus. Ya, The Pound juga bagus. Nah, POM juga Minari ini gue bedain dengan ini ya, karena memang ini era kebangkitan Asia di internasional, di awarding internasional. Parasite itu dibuat dengan kemarahan. Kita tahu gitu, sebagus-bagusnya Parasite, filmnya itu penuh dengan amarah gitu ya. Menurut lu? Minari, menurut gue, nah Ya. Minari ini dibikin dengan pure soul dan ya hatinya lapang lah gitu, plong gitu kita kalau nonton. Filmnya memang nggak mau macem-macem dan nggak mau sinis. Luar Filmnya biasa. nggak sekalipun sinis. Ini netizen Bener. julid milih Jadi, film yang tidak sinis ini luar biasa ini. iya, gue suka aja. Jadi Minari itu Kalau memang dia julid. sangat syuting gitu ya, menenangkan gitu ya. Dan Oke. memang secara acting juga bagus. Walaupun memang lagi-lagi harusnya orang Amerika memang jauh lebih klik dengan Minari karena memang ada tradisi Amerika yang dibicarakan di sana tentang keluarga Asia yang pindah ke Amerika kemudian di tahun itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya juga nggak gampang diserap, tapi karena si sutradaranya ini kemudian fokus ke masalah keluarga, ke masalah konflik keluarganya, filmnya lantas jadi universal. Itu. Nah, ini agak beda nih dengan Nomadland. Walaupun gue suka juga Nomadland, tapi Nomadland sebenarnya lebih American oriented gitu ya, karena dia bahas kan sekarang kan itu yang paling dibicarain nih. Nomadland itu Promising Young Woman. Nah, Promising Young Woman juga ada something yang mengganggu sih di ininya. Di finalnya ada yang mengganggu. Ya kemudian Meng itu ya ini memang, dan ini juga hanya yang suka Citizen Kane lah yang bisa ini, yang ngerti Citizen Kane yang bisa suka Meng. Iya kan? Jadi nonton kan Meng kan? Gue suka. Iya, karena kita nonton Citizen Kane, gitu. Gue enggak. Orang yang belum nonton Citizen Kane mungkin belum pernah nonton Citizen Kane. Good. Karena gue pernah dapat kopinya tapi jelek. Jadi karena gue tahu itu film penting dalam sejarah perfilman dunia, gue memilih nunggu sampai dapat yang bagus. Sama kayak 12 Angry Men, gue baru nonton setelah dapat DVD-nya yang bagus, Blu-ray-nya yang bagus. Nah, Citizen Kane gue belum dapat, jadi gue belum nonton. Tapi Promising Young Woman gue suka. Kata gue tapi gue punya masalah dengan endingnya. Maksudnya Carey Mulligan bagus gitu kan, tapi gue punya masalah dengan endingnya. Ada inkonsistensi antara ini ya, maksudnya film itu kan menyuarakan perempuan yang bertindak terhadap rape culture gitu ya, tapi ada pilihan di endingnya itu yang akhirnya rasanya semata-mata dibikin itu hanya untuk membuat satu ending yang beda dan lain dari yang lain. Tapi dia lupa dengan emosi gitu ya, bahwa akhirnya kan dia juga menggambarkan ada orang di sekitarnya yang benar-benar sayang sama dia ya. Gitu ya. Nah, itu ada inkonsistensi sih. Jadi, gue akuin endingnya lain dari yang lain, luar biasa Never Before Seen, tapi ada inkonsistensi yang akhirnya ya impresinya dan ini nggak bisa terlalu kena aja tuh gue.
ya nomor 2 dan nomor 1 ya Wonder Woman 84, dan yang paling gue suka tahun ini Tenet. Nah, gue Tenet sedang aja Obrolan gue. tulang aja nih. Dia Gue bilang katanya ini nggak suka Christopher Nolan. Gue bukan nggak suka Christopher Nolan, gue nggak suka Dark Knight. Inception itu pernah jadi film nomor 1 gue di tahun 2000 berapa. Inception. Dark Knight Rises nomor tapi 1 gue juga. ini loh, Tenet juga. Tenet gue sedang aja loh. Gue Gue suka banget Tenet. gue sangat menghargai konsepnya, gue sangat menghargai Hmm. kreativitasnya, penggambaran dan ininya juga bagus. Tapi menurut gue ke belakang itu dia agak kehilangan pace Pace. dan pace, terutama di pace, terutama kemudian dalam mereveal twistnya. Kan sebetulnya sebagian orang mestinya udah bisa baca twist itu kalau yang memang suka Nolan ya. Nah, dia menceritakannya tuh revealing twistnya kurang cepat. Jadi dalam ngebuka twistnya itu punchline-nya terlalu lama nyampainya. Dan dalam nyampe punchline itu adegan yang sama yang diulang yang kita udah lihat. Jadi terus terang pacing-nya jadi turun gua. Padahal kalau itu dia lebih pam itu lu kayak dihantemin dengan sesuatu yang wow gitu loh. Itu jadi pacing-nya bukan berarti terlalu banyak. Terlalu banyak genre yang mau dia gabungin di situ kan. Iya, bukan berarti jelek ya, tapi bahwa kemudian harusnya Nolan bisa bercerita jauh lebih baik daripada itu. Bahkan untuk sesuatu yang kayak Inception lagi misalnya Inception. Kalau bukan Inception, jangan. Interstellar. Inception itu masih action, thriller, sci-fi. Tapi kalau Interstellar itu kan sebenarnya endingnya drama ya. Bagaimana kemudian seorang bapak bicara anaknya lewat sebuah perbedaan masa waktu yang kemudian di-setup sekian lama gitu loh. Itu dengan drama itu aja, karena bukanya itu nggak kebaca, jadi di belakang itu pacing-nya tuh pas. Nah ini karena agak kebaca dan dia ngulang, gue ngerasa, aduh, mestinya lu nggak berlama-lama di sini nih. Kalau lu bikin lebih cepat aja, gitu. Ini akan lebih boom gitu kata gue. Itu sih kalau gue. Gue nggak bilang Tenet jelek, tapi dia bukan 3 besar gue tahun ini. Kak Phil nonton ya? Favorit gue kan Inception dan Interstellar gitu ya. Menurut gue 2 elemen ini ada di Tenet sih. Kompleksitasnya itu Inception yang membuat kita bisa membahas timeline itu berpanjang-panjang, dan heartnya Interstellar itu dibilang kayak romance Tenet nanggung. Menurut gue sih enggak, karena dia memang reference-nya ke 60s to 70s Euro spy yang memang romance-nya itu ya nggak kayak romance tahun 80 90-an gitu. Dia lebih bikin romance-nya itu kerasa gitu ya. Maksudnya kita tahu kan ada romance di antara John David Washington dan si Elizabeth Debicki gitu ya. Tapi itu nggak serta merta akhirnya harus digeber aja ke kemana-mana lah gitu. Memang film-film Euro spy tahun 60-70-an itu kan restrain gitu. Ya itu menurut gue itu sih. Tapi penggabungannya itu ada film perang di dalamnya, kemudian ada action, ada thriller, ada science fiction, ada superhero lagi kan, bahkan kan. Betul. Film superhero dan body movie itu juga menurut gue ada yang bilang nggak maksimal, tapi menurut gue yang dibuat Nolan, glimpse body movie-nya Robert Pattinson dan John David Washington di situ tuh bagus. Justru yang paling gue suka gitu kan. Menurut gue itu yang menyelamatkan endingnya. Itu kalau endingnya si Pattinson ngomong sama si itunya nggak ada, gue lebih nggak suka lagi tuh. Ya. Itu menyelamatkan tuh, yang pisahan dia tuh. Dan memang gini, biarpun John David Washington udah muncul dari Black Klansman, film bagus juga gitu. Tapi presence-nya di Tenet itu Christopher Nolan yang bisa ngangkat ya. Dia benar-benar ini sih, maksudnya presence-nya bagus di Tenet. Bahkan lebih bagus dari Black Klansman. Karena dia kan ya lagi-lagi berada di bawah bayang-bayang Denzel Washington gitu kan. Tenet gue bilang itu udah mendekati at least. Harusnya Black Panther kalau mau dilanjutin pakai John David Washington juga oke sih. Oke. Walaupun gue justru nggak terlalu suka dia di situ sih. Kata gue kalau dia pakai aktor lain mungkin lebih baik. Disagree. Iya, tapi menurut gue Nolan bisa nangkap presence yang lebih baik daripada John David Washington di Black Klansman. Kata gue ya, kalau secara kacamata dari pengalaman ngelihat banyak filmmaker, Nolan itu perlu
back down, take a step back, dan bikin film yang lebih simple. Just to free his mind. Karena dia selalu bikin film ini kan bagus dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mungkin tebakan sotoy gua, ada beban yang kemudian membuat dia kadang jadi orang dipush untuk kemudian berusaha bikin sesuatu yang lebih baik tidak salah sih. Tapi mesti ada orang juga kemudian yang bisa bantu untuk ngerem di saat memang ini udah mau kelewatan. Karena nanti takutnya overkill. Gitu. Berusaha menggabungkan sekian banyak genre dalam satu film, hebat. Dan tidak mudah. Untuk itu sangat dihargai, tapi begitu hasilnya nggak maksimal, ya gitu. Jadi ada sebagian orang kemudian yang merasa, wah ekspektasi udah tinggi, ternyata kok nggak gitu nyampe ya, gitu loh. Gitu. Itu salah kalian juga sih. Itu salah kalian juga sih. Pada saat dia buat Dark Knight Rises, dia udah tone down ke film superhero yang bagus. nggak bisa dibilang begitu. Nah, memang Dark Knight Rises filmnya tidak begitu bagus. Yang menyelamatkan Dark Knight Rises adalah endingnya. Itu montage endingnya adalah salah satu montage ending terbaik dari franchise film superhero. Kalau seperti Wonder Woman, openingnya menurut gua adalah salah satu opening terbaik dari itu salah satu kemenangan DC. Bahkan itu, Batman versus Superman yang nggak bagus juga montasenya bagus. Kalau nggak ada montas belakangnya itu mungkin cukup berat itu. Iya, montas itu spesialisasinya DC yang nggak bisa dikalahin Marvel. Itu terus terang tuh, ya kan? Even Batman versus Superman montase endingnya bagus kan? Ya oke. Iya dong. Ya, kan? Oke. Batman versus Superman film yang versi panjangnya sedikit lebih baik. Lebih baik, tapi nggak film belum yang baik. gue tonton terbaik film ini tahun ini, walaupun bukan film bukan film tapi series. Gue yakin banyak orang yang juga suka. Queen's Gambit. Iya, betul. Iya, kalau itu di series tetap lah. Kalau gue yang terbaik tuh Cobra Kai, tetap dihitung 2020 ya, karena memang baru muncul di Netflix 2020 walaupun 2018 di YouTube. Mandalorian season 2. Cobra Kai secara tribute iya, tapi secara penggarapan dan ini nggak lawan sama Queen's Gambit. Mandalorian 2. Jadi belum bisa bilang. Jadi CG belum tahu tuh spoiler terbesar abad ini di Mandalorian. Udah tahu. Dan Queen's Gambit. Udah tahu gue. Di Mandalorian udah tahu gue. Gue juga suka series India itu Fatal Lock. Fatal Lock itu artinya hell. Itu bagus banget sih. Series India mulai bagus-bagus sih. Maksudnya karena mereka ngasih kesempatan untuk aktor-aktor yang selama ini tuh jadi supporting aja gitu kan. Nggak ganteng juga gitu. Jadi talent-talentnya itu ternyata kalau dibuat di film yang tepat justru bisa bagus banget gitu. Satu lagi film The Eddie. Saya nonton nggak The Eddie? The Eddie belum. Tentang jazz di black community, ya itu karena Damien Chazelle memang gue suka. Tuh, Kia setuju sama gue soal Tenet tuh. Emang season 3 udah keluar? Saya nanggung gitu. Udah dong. Itu saya sama Eugene lagi nonton. Emang full? Baru satuan kan? Full. 10 episode langsung. Waduh. Nangis. Waduh. Nangis ini langsung ya. Nangis nih gua. Nah, kalau film Indonesia. Ayo, 5. Asih. Perempuan Tanah Jahanam. Apalagi Sobat Ambiar. Sobat Ambiar tuh hitungan 2021. Nggak boleh nyebut film sendiri. Iya, kalau gitu cuma 2. Cuma 2 gua, Dok. 2. Iya, gue juga nggak banyak sih, karena memang film Indonesia kan lebih sedikit ya. Dan memang lagi-lagi ya itu banyak ya tuh Gea tuh yang bilang tuh Pemburu di Manchester Biru. Di kalangan reviewer banyak diperdebatkan. Ada yang suka, ada yang Manchester Biru aku nggak suka. Ada yang suka. Aku Manchester Merah. Iya susah memang. Nyari 10 aja susah gitu ya. Tapi bisa sih dapat 10. Dan 5 yang paling gue suka. Science of fiction
surprisingly gue cukup suka karena memang menurut gue sebagai art house dia nggak sulit untuk dipahami gitu ya, dan memang materi yang dibicarakan di film itu penting gitu ya, walaupun tetap ada beberapa faktor yang gue kurang suka gitu, tapi menurut gue ini film yang udah menang dari ide dan premis dan judul gitu ya. Maksudnya dikirim kemanapun begitu orang ngebaca, oh science of fiction, kemudian idenya tentang apa pendaratan di bulan fake moon landing yang dibuat di Jogja di tengah gumuk pasir itu, nah itu menarik sih. Walaupun secara eksplorasi tetap ada beberapa elemen yang gue nggak begitu demen, tapi menurut gue art house sebenarnya kalau mau buat art house jangan yang absurd banget lah, maksudnya harus ada yang bisa harus ada benang merah yang masih bisa gampang ditangkap orang, walaupun mungkin artinya bisa beda-beda buat tiap orang gitu. Terus gue juga suka Sebelum Iblis Menjemput, basically karena memang dia memang maunya horror ride, dan ini masih dapat walaupun nggak sebagus yang pertama. Gua nggak gitu suka yang kedua, kemudian agak berisik menurut film Indonesia yang gue suka juga tahun ini ya Sejuta Sayang Untuknya. Menurut gue dari semua blundernya Disney beli film Indonesia gitu ya, gue belum nonton. Sejuta Sayang Untuknya ini justru yang paling Disney gitu, yang paling Disney, heartnya dapat gitu. Filmnya sederhana aja, tapi semua ya ini juga salah satu yang dibuat dengan pure soul gitu ya, yang tadi gue bilang nggak macam-macam lah gitu kan. Sekarang orang kalau mau buat film tuh temanya ini harus dimacam-macamin lah, harus itu kayak film Gea, Invisible Man, harus ada elemen-elemen SJW-nya gitu ya. Jadi Invisible Man bagus. Kita sayang untuk, iya bagus. Tapi itu maksudnya ada beberapa elemen yang memang nah Sejuta Sayang Untuknya ini ya pure heart aja, good hearted filmnya. Nomor satu, kemudian Mariposa gue suka banget itu. Suka banget. Menurut gue suka banget loh Mariposa. Jadi teen romance yang jauh lebih suka daripada Dylan dan Milea gitu ya, Mariposa. Itu karena banyak chemistry dapat, soundtracknya oke gitu, dan ya yang mau dilihat di teen romance kan memang itu ya kan yang bikin kita gemes gitu ya. Yang pertama ya Mekah I'm Coming untuk tahun ini. Itu favorit lo? Itu favorit gue. Oke. Kan jarang-jarang mulai tahu ya di film Indonesia ya. Oke. Sekarang terutama. Gue kalau bilang balik ke itu Sebelum Iblis Menjemput 2, filmnya sendiri secara production value, secara itunya nggak jelek. Bahkan itu sebagian shot-shot udah kayak bikin action itu Timo. Yeah. Cuman kata gue itu sorry ya, maksudnya dengan segala hormat nih, tanpa bermaksud sok tahu. Karena gue nonton yang pertama, menurut gue yang pertama itu jauh lebih pas gitu ramuannya. Apa ya, nuansa menakutkannya itu dapat tanpa, bahkan hanya dengan shot megang kepala kambing gitu loh. Itu tuh dengan musik dan tone yang pas gitu ya, lighting yang pas, dia bisa menciptakan momen yang creepy. Nah yang kedua menurut gue ada usaha untuk membuat sesuatu yang lebih, yang itu gue khawatirnya jadinya overkill itu, terutama dari sound. Nah gue justru mau nanya, apakah memang sekarang film horor kekinian yang disukai orang itu apakah memang harus seheboh itu ya? Contoh kedua misalnya adalah begini nih, kan semua orang memang kadang director memang biasanya punya beban untuk bikin film sequel karena dipaksa atau dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih. Nah, bukan cuma ngomongin Iblis Menjemput gitu ya. Misalnya, dan itu kan maksud gue justru karena filmnya masih punya kekuatan, value-nya, production value-nya bagus, hanya menurut gue apa perlu seramai itu. Contoh keduanya ya itu, kayak Conjuring misalnya. Conjuring 1 kan pas tuh elemennya, blending-nya. Nah, Conjuring 2 itu kan jadi action. Dibilang jelek, enggak. Tapi
jadi hilang elemen horornya kata gue. Elemen horornya jadi hilang gitunya. Jadi apakah film horor yang disukai penonton sekarang memang yang seheboh itu kah? Pertanyaan gue. Ya tren lah itu ya. Itu sebenarnya tren aja sih. Tapi menurut gua kita masih tetap perlu horor yang memang secara pace cepat kayak gitu ya. Memang mau untuk ini aja kayak horror ride aja gitu. Kita kan ada film tahun ini juga yang bagus tuh His House. His Netflix, House oke. House oke. iya kan? Nah, itu kan horor yang beda gitu ya karena dia creepy masuknya dari secara subtle dari temanya gitu ya, dari temanya itu ada metafor di situ gitu. Kalau sebelumnya bisa menjemput ya itu ya horror ride aja gitu, tapi menurut gua serunya masih mendekati yang pertama walaupun memang nggak segroundbreaking yang pertama, tapi ada beberapa momen ya termasuk ya Never Before Seen, beberapa ini ya jump scare yang belum pernah kita lihat sebelumnya kayak ngantem pintu Kata atau gue, apa itu. sayang karena sebenarnya yang Hmm. pertamanya cukup beda, cukup bagus. Hmm. Makanya kalau kemarin ini gue sempat bilang, gue suka tuh Pengabdi Setan. Tapi abis lihat Perempuan Tanah Jahanam, ya gue bilang Perempuan Tanah Jahanam lebih bagus dari Pengabdi Setan. Ya. Lebih Nah, karena lebih rata gitu horornya dari depan ke belakang, dari tone, hmm. warna, gambar, pacing. Ya memang begitu gitu. Ya. Kata gue itu salah satu film yang cukup berhasil menjaga tone dari gambar, musik, set. Hmm. Oke sih itu bagus Dan sih. craftsmanship-nya juga kelihatan gitu. Perempuan Tanah Jahanam bukan something yang dibuat dengan mudah kan gitu. Ya itu set salah satu yang Dibanding Arti Hitam atau menggabungkan hmm. beberapa tempat set itu jadi kayak satu kampung ini ya. Hmm. Om Fuad Dan atmosferikal juga kan, atmosferikal hebat, juga. Mas banget kau. Nah, si Abigail di situ bagus tuh. Iya. Setelah ngelihat dia di Gundala, gue ngeliat dia di situ, gue nggak nyangka. Gue sampai nanya, Abigail mana gitu kan? Waktu lagi ngobrol sama Sulung, yang itu, masa gue bilang, Nah, lu nggak juga lihat anak gue bagus ya? loh. Enggak gue lihat, cuma beda ya. Jadi kan banyak banget main film tahun kemarin. Ya berarti dia berhasil. Itu ada Eric yang lagi syuting Lost Man. Oh iya benar. Pak Atmo. Halo Mas Erik, piye Halo Pak kabare? Atmo. Jogja aman. Jogja aman. Yo, sehat-sehat. Pak Atmo. Bikin Tapi losmennya sih cocok sih. Cocok jadi Pak Atmo sih. Mas Atmo masih Pak, muda, sekarang Mas Atmo masih muda. masih muda. Oh Nah, terus Gea tuh kan. Nah, ada film kalau nggak Chinese, suka yang heboh-heboh, ada film Chinese apa juga yang tuh? bagus. Lip, 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 bibir. bukan lip, lompat, melenting, lompat. Oh, Lip. lip, ya, lip, Film iya. dan Gue baru nonton kemarin. ini tim volleyball China. Iya, Uh, iya, Kung Lee main di situ jadi pelatih cewek, gila keren. iya. Nah, itu Gila. juga jarang kan. Maksudnya film tentang volley juga jarang kan dibikin kan. Itu gue ngelihat itu ya, gue langsung ngeliat, aduh ini Susi Susanti ada yang mau ngejar kemarin nih, cuman mungkin memang belum saatnya, tapi dia ada yang mau Susi mengarahkan. Susanti baru main di ini kan Disney kan. Susi Yang Susanti belum nonton ya. menghargai ininya, usaha, effort, skala produksi. Gambar cukup bagus ya. Gambar cukup bagus. Itu gue sangat menghargai itunya. Cuman sayangnya memang isu soal etnisnya itu mungkin bukan something yang mau dilihat orang lagi zaman sekarang ya, makanya filmnya. Iya, dan gitu ya. ada kebingungan dalam mungkin menyelesaikan ending filmnya. Gini, Dok, kita lanjut aja ya Dok ya. Ini waktunya sekarang habis nih. Kita lanjut aja sekali lagi. Boleh setengah jam, boleh lihat ya. Ayo. Gua off dulu, gua save dulu ya. Siap. Oke. Segera kembali. Oke. Gimana off-nya? Aduh, udah. Off dong. Kesian banget sih.